Yang pertama saya bisa, ada, oke. Jadi satu hal yang saya alami waktu saya pindah dari Indonesia ke luar negeri ialah bahwa bahasa Indonesia itu saya temukan tidak dipakai di mana-mana. Maksudnya yang sering dipakai itu bahasa Inggris gitu. Lalu terutama di Amerika, Amerika ini sebenarnya tadinya kan bukan tempatnya orang yang berbahasa Inggris gitu kan. Amerika ini tadinya adalah tempat orang-orang Native American, lalu kemudian orang-orang Eropa, terutama dari Inggris, pindah ke Amerika, lalu mereka membangun koloni mereka. Jadi Amerika ini adalah bekas koloninya Kekaisaran Inggris gitu kan. Lalu pada awal-awal sekali dari sejarah Amerika, sebenarnya ada daerah-daerah tertentu di Amerika yang tidak berbahasa Inggris. Kayak seperti di Northeast itu ada daerah Pennsylvania. Sekarang ini lebih banyak orang-orang itu pindah ke arah-arah seperti di Minnesota dan segala macam. Orang-orang itu berbahasa Jerman. Dan mereka menolak untuk berbicara bahasa Inggris sama sekali gitu. Lalu kemudian pada waktu tertentu di dalam sejarah Amerika, bahasa Jerman itu dilarang sejak mereka pas hukum apa namanya, mereka keluarkan hukum demi hukum untuk aturan demi aturan pemerintah gitu ya, untuk melarang orang-orang berbahasa Jerman ini memakai bahasa Jerman di sekolah gitu. Lalu mereka hanya bisa berbahasa Inggris. Bukan cuma itu, orang-orang Native American juga, mereka pada waktu tertentu abad 18, abad 19 terutama abad 19 itu orang-orang yang colonizer ini, orang-orang yang kita bilang istilahnya settler colonizer ini, orang-orang yang datang dari Eropa, yang dari Inggris itu, mereka bangun sekolah-sekolah namanya boarding school gitu ya. Mereka bangun boarding school, lalu mereka ambil ini anak-anak Native American, mereka taruh di boarding school, mereka ajarin bahasa Inggris begitu, lalu mereka balikin anak-anak itu sudah diajar bahasa Inggris, mereka balikin lagi anak-anak itu ke komunitas mereka, orang-orang Native American. Anak-anak itu tidak bisa lagi berbahasa lokal mereka. Yang terjadi ialah ketika orang-orang tua di dalam komunitas itu meninggal dunia, bahasa yang tadinya mereka punya itu, karena anak-anak mereka sudah tidak lagi bicara bahasa itu, mereka pakai bahasa Inggris, bahasa lokal mereka, bahasa Native American itu mulai punah satu persatu gitu. Jadi orang-orang yang studi mengenai Native American languages, bahasa-bahasa Native American, mereka mulai pertanyakan apakah linguistic death, itu istilahnya dalam istilah apa namanya studi sosiolinguistik. Apakah linguistic death itu betul-betul linguistic death atau linguistic murder? Apakah itu kematian bahasa, pemunahan bahasa atau pembunuhan bahasa? Lalu ada sekolah-sekolah yang mengatakan bahwa ini mungkin bukan masalah language death, karena orang tidak menerima bahasa asing lalu mengatakan ayo ke sini, datang sini, kasih bahasa kamu ke saya, kita nggak suka lagi dengan bahasa kamu, bahasa kita sendiri, kita mau ambil bahasa kamu, lalu kita hanya pakai bahasa kamu. Orang tidak akan lakukan itu. Jadi ketika sebuah bahasa mengekspansi dirinya, gitu kan, bahasa itu mengekspansi on the expanse, dalam bahasa Inggris, on the expanse of other languages. Dan ekspansi itu kadang-kadang dilakukan dengan cara yang sangat brutal. Bukan cuma secara culturally brutal, tapi juga physically brutal gitu. Dengan usaha-usaha genocide dan segala macam. Jadi pembunuhan bahasa itu sebenarnya adalah bagian dari usaha-usaha sistematik untuk membunuh kultur lokal dan diganti dengan kultur penguasa ini. Diganti dengan kulturnya colonizer ini, penjajah ini, ya kan? Makanya kita kemana-mana di seluruh dunia pakai bahasa Inggris,
Gampang kemana-mana. Bukan karena bahasa Inggris itu terlalu bagus, lebih bagus dari bahasa lain, gitu kan? Bukan karena bahasa Inggris lebih indah dari bahasa lain. Tapi bahasa Inggris itu menang secara politik. Jadi makanya bicara mengenai bahasa itu bukan cuma bicara mengenai struktur bahasa. Kadang-kadang waktu kita belajar mengenai bahasa, kita hanya bicara mengenai strukturnya, mengenai grammar dan segala macam. Bahasa itu bukan masalah grammar sebenarnya. Bahasa itu masalah mengenai social relation, hubungan-hubungan ke sosial. Dan kalau kita bicara mengenai hubungan-hubungan sosial, kita tidak bisa melepaskan diri sama sekali dari urusan-urusan politik. Ya kan? The politics of language. Bahasanya siapa yang menang? Bahasa siapa yang dipakai? Kenapa bukan pakai bahasa itu? Sama juga yang kita bicara bahasa Indonesia. Dalam usaha-usaha nasionalisme bahasa Indonesia kan, waktu Indonesia merdeka, nasionalisme di Indonesia itu at its height, ya kan, mereka pilih bahasa yang merupakan salah satu bahasa lokal, lalu diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi akhirnya di mana-mana orang semua pakai bahasa Indonesia, bukan karena bahasa Indonesia lebih bagus dari bahasa Jawa, atau bahasa Indonesia lebih bagus dari bahasa Ambon. Ambon punya bahasa tanah gitu kan. Sampai sekarang orang hampir saya waktu besar di Ambon hanya dengar aja lagu-lagu bahasa tanah begitu. Hio hio manutula, lagu-lagu begitu kita hanya dengar dengan lagu, tapi hampir tidak ada orang bicara bahasa itu lagi. It's dead. Bahasa itu sudah. Kenapa? Karena saya dibesarkan tidak diajar bahasa tanah. Saya dibesarkan dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa itu contested istilahnya. Bahasa itu sesuatu yang dipertaruhkan. Bahasa itu sesuatu yang bukan sesuatu yang netral. Bukan sesuatu yang orang ambil saya secara netral karena dia lebih suka dari satu bahasa lain. Ya kan? Lalu yang ada sekarang contohnya kalau di Indonesia dinamika seperti bahasa dialek dan bahasa resmi. Itu dinamika itu pun adalah dinamika ini dinamika politis. Ya kan? Siapa yang bisa kita anggap sebagai bahasa quote unquote bahasa resminya Indonesia? Bahasanya siapa? Iya kan? Nah, kalau saya waktu kemarin khotbah di Ambon, saya ubah langsung pakai bahasa Ambon aja gitu. Bukan bahasa Ambon, orang-orang bilang itu logat, tapi saya nggak suka dengan istilah logat. Karena istilah logat itu seakan-akan dia merendahkan bahasa itu. Ya kan? Logat itu seakan-akan sesuatu yang tidak resmi gitu. Siapa yang menentukan itu resmi apa nggak resmi? Ya kan? Jadi ini pergumulan-pergumulan bahasa ini saya betul-betul seperti menghantui diri saya. Saya ngajar bahasa Inggris, ngajar dalam bahasa Inggris ini ketika mahasiswa kirim paper ke saya bilang, wah ini grammarnya amburadul. Belum tentu juga. Mungkin karena itu adalah speech of pattern dari komunitas mereka. Pattern of speech. Ya kan? Sama juga di Indonesia, sama. Saya waktu khotbah, saya masih ingat waktu saya khotbah dalam bahasa Ambon. Aduh, itu saya rasa seperti lebih natural begitu sebagai orang Ambon. Ya kan, kita masih bisa. Sebenarnya kalau saya besar di Ambon gitu kan. Jadi waktu saya diundang khotbah di Ambon via Zoom waktu itu, saya tidak pakai bahasa Indonesia resmi quote unquote. Ya kan, karena keresmiannya itu kan siapa yang tentu kemana yang resmi, kemana yang tidak resmi. Saya balik aja langsung pakai bahasa hari-hari di Ambon. Ya kan? Jadi urusan-urusan begini nih, nasionalisme, kolonialisme, dan segala macam menentukan bahasa mana yang dipakai dan bahasa mana yang tidak dipakai. Bahasa mana yang resmi, bahasa mana yang tidak resmi, bahasa mana yang di atas, bahasa mana yang di bawah. Ya kan, ada seorang ahli bahasa sosiolinguis namanya Ferguson mengatakan apakah dia H language atau dia L language gitu kan, apakah dia high language atau dia low language. Itu semua adalah pergumulan-pergumulan politis gitu kan. Pergumulan-pergumulan politik. Jadi bahasa, sekali lagi, bahasa itu embedded di dalam human relation ini. Di dalam hubungan-hubungan kemanusiaan ini. Bukan cuma masalah mengenai abstraksi ya, abstraksi grammar, abstraksi sistem. Kalau dulu waktu zamannya Ferdinand de Saussure,
bukunya itu apa namanya mengenai linguistik, itu general linguistics, itu dia mengatakan bahwa bahasa itu adalah sesuatu yang diabstraksi dari speech, ya kan? Makanya dibedakan antara lang dan parol. Ya, lang dan parol. Parol itu adalah bahasa speech ini, dan lang itu sistem of, dia bilang istilahnya system of science, sistem tanda-tanda gitu. Dan system of science ini bagi Ferdinand de Saussure adalah site di mana kita belajar bahasa, bukan di sini, gitu kan, bukan parol ini. Tapi saya mau mengatakan bahwa ada orang yang tapi saya mau mengatakan bahwa parol ini memainkan peran penting, karena Saussure nggak suka bicara mengenai parol, karena bagi Saussure parol ini sangat diverse, gitu kan, sangat diverse. Jadi bagaimana kita menentukan system of language kalau ini terlalu diverse? Makanya kita harus abstraksi dia, keluar dari situ, menjadi sistem yang ahistorical, istilahnya gitu, sistem yang tidak historis. Daripada kita bicara mengenai parol, saya bilang, oh no, we need to go back to this actuality of language, yaitu human speech, mundane everyday human speech yang kemudian dikontestasikan dalam hidup sehari-hari. Nah, ini saja sebagai latar belakang kenapa saya sangat concern sekali dengan pergumulan bahasa. Karena bahasa berurusan dengan kebudayaan seseorang, kebudayaan sebuah sekelompok orang, kebudayaan seseorang. Jadi kematian bahasa itu pun adalah kematian budaya mereka, gitu kan? Lalu bagaimana dengan Alkitab, gitu kan? Kalau bahasa itu adalah sesuatu fenomena yang sangat universal, semua orang punya bahasa di mana-mana, bahasa berbeda-beda, dan politik bahasa itu seakan-akan ada di mana saja, ya kan? Bagaimana dengan di Alkitab? Lalu saya temukan bahwa satu hal yang sangat menarik ialah bahwa ketika orang-orang Israel dibawa ke pembuangan, lalu sesudah masa Persia datang, mereka dibalikin, ya kan? Mereka dibalikin, dan di situ kita tahu betul bagaimana pergumulan dengan bahasa. Kita bisa baca contohnya di dalam kitab Nehemia pasal bagian terakhir, sebenarnya pasal berapa? 13. Itu kalau teman-teman Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bisa buka di dalam Nehemia pasal 13, gitu kan. Coba saya baca sebentar ya, Nehemia pasal 13 ayat 23. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod dan bahasa bangsa lain, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Nah, dalam bahasa Ibrani, ayat 24 ini bisa diterjemahkan begini sebenarnya. Bisa dibilang begini, anak-anak dari mereka berbicara setengah bahasa Asdod. Bisa diterjemahkan begitu. Jadi kata setengah itu bisa memodifikasi anak-anak mereka atau memodifikasi bahasa. Jadi entah mereka bisa bicara setengah bahasa Asdod atau mereka bisa bicara setengah dari anak-anak mereka bisa bicara bahasa Asdod. Saya sih mengertinya sebagai anak-anak mereka tidak semua bisa bicara bahasa Yahudi, nah mereka hanya bicara bahasa campur-campur sudah. Karena saya dibesarkan dalam lingkungan di mana anak saya berbahasa Inggris, waktu dia ngomong bahasa Indonesia, saya bisa tahu di setengah-setengah Indonesia bisa pakai, tapi dia lebih fasih bahasa Inggris, gitu kan. Jadi dalam kitab Nehemia ini saya lebih relate sebenarnya karena saya pergumulan dengan bahasa itu adalah everyday experience buat saya di Amerika, ya kan. Lalu yang paling parah ya Nehemia di sini. Nehemia lakukan di Nehemia tarik kepala mereka, pukul mereka, cakar mereka segala macam, ku cabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. My goodness, saya waktu baca ayat ini saya goyang kepala, gitu kan. Saya tahu force-nya
bahwa Nehemia di sini ingin sekali untuk mempertahankan bahasa lokal mereka. Tapi cara Nehemia ini sangat violent. Sangat violent. Sangat violent. Nah, bagaimana kita memahami violence di sini, kekerasan yang Nehemia lakukan di sini, itu bisa urusan sendiri. Saya pernah presentasi satu paper di SBL bicara mengenai ini, dan saya mengatakan bahwa ini sebenarnya punya masalah violent yang sangat serius di sini sebenarnya. Di dalam Nehemia pasal 13. Tapi saya pada saat yang sama ada mode of social behavior, istilahnya begitu, yang saya bisa lihat di sini, di mana Nehemia mencoba untuk mempertahankan kultur lokal mereka dengan di antara kekuasaan bahasa-bahasa yang berkuasa pada waktu itu. Bagaimana kita mempertahankan bahasa lokal kita? Itu pertanyaan paling besar buat Nehemia pada waktu itu. Karena mereka baru pulang dari pembuangan. Ya kan? Apa yang mereka perlu lakukan? Nah, ini salah satu contohnya mengenai politik bahasa di Alkitab. Nah, kalau kita maju sedikit lagi, ini kan kalau Nehemia tergantung orang, pakar-pakar Alkitab sebenarnya berdebat apakah Nehemia ditulis pada masa Persia atau pada masa Yunani. Ya kan, sesudah Persia kan Yunani datang, kekaisaran Yunani. Karena kalau kita belajar mengenai sejarah empires di masa lalu itu kan Alexander the Great, itu Alexander Agung itu yang kemudian mengalahkan kekuasaan bangsa Persia gitu kan. Apakah Nehemia ditulis pada masa Persia atau pada masa Yunani? That doesn't honestly I don't really care. Tapi yang pasti ialah bahwa kita bisa melihat concern mereka ini. Lalu kemudian kalau kita baca seperti kitab-kitab seperti Second Maccabee, kitab Maccabee kedua gitu. Waktu pemerintahan Yunani masuk sesudah Alexander the Great meninggal, ya kan, kemudian kekuasaannya kalau di daerah Palestina itu dibagi menjadi dua. Kekuasaan bagian atas itu namanya Ptolemy, ya kan, di bagian atas itu, bagian bawah yang Ptolemy, bagian atas itu Seleucid Empire. Jadi Raja Seleucid itu namanya Antiochus, itu dia datang lalu kemudian dia paksakan orang-orang untuk mengambil budaya Yunani, ya kan? Lalu dia masuk ke bait Allah, dia defile itu bait Allah, dia masuk, dia paksakan orang makan babi dan segala macam, kan orang Yahudi tidak boleh makan babi kan. Dia paksakan orang makan babi supaya mereka istilahnya di-Judaize, mereka dihapuskan Yahudian mereka. Lalu di tengah-tengah kitab dua Makkabee itu, Makkabee kedua itu, ada cerita mengenai seorang ibu, ya, yang anak-anaknya dipaksa untuk melepaskan keyahudian mereka, gitu istilahnya. Lalu satu persatu dibunuh, Lalu waktu mereka mau dibunuh, sebelum mereka dibunuh, ibunya bicara dengan anaknya gitu. Tapi dan ibunya itu tidak bicara. Let me step back. Jadi waktu mereka dipaksa untuk menyangkal keyahudian mereka, menyangkal Allah mereka, Allah Yahudi mereka tidak mau, tapi kemudian orang-orang yang penyiksa ini, orang-orang Yunani ini, mereka minta supaya ibu mereka rayu mereka supaya bisa menyangkal Allah mereka. Lalu waktu ibunya bicara dengan anak-anak ini yang sebelum mereka dibunuh, ibunya bukan bicara bahasa Yunani, ibunya bicara bahasa Ibrani. Sebagai bagian dari resisten ibu itu terhadap budaya Yunani. Nah, jejak mengenai politik bahasa ini bagi saya itu menarik untuk kita trace gitu. Bagaimana kekuasaan
bangsa-bangsa kekaisaran-kekaisaran ini memaksakan bahasa, terutama Yunani itu ya. Yunani itu waktu Alexander the Great mengambil alih kekuasaan Persia. Plutarch cerita, Plutarch punya buku biografinya Alexander the Great. Plutarch mengatakan bahwa salah satu yang dia lakukan ialah dia ambil anak-anak lalu diajarin bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani itu bisa ditemukan di mana-mana gitu kan. Lah, waktu masuk masa Perjanjian Baru, bahasa Yunani sudah di mana-mana. Nah, itu memang sudah pada masa Romawi gitu kan. Makanya masa Perjanjian Baru itu disebut sebagai Greco-Roman. Kenapa Greco-Roman? Karena walaupun secara pemerintahan itu di sana yang memerintah secara administrasi politik pada masa Perjanjian Baru adalah Kekaisaran Romawi, kultur di bawahnya itu, terutama di bagian timur Mediterranean, kultur di bawahnya itu kulturnya lebih banyak kultur Yunani. Bahasa Yunani yang dipakai. Kenapa? Karena itu adalah bekas-bekas atau bagian dari legacy, bagian dari kekuasaan sisanya kekuasaan Yunani. Karena salah satu yang kekaisaran Yunani lakukan pada waktu mereka memerintah ialah mereka memaksakan atau mereka memasukkan bahasa Yunani di mana-mana. Ya kan, waktu masa Greco-Roman menarik sekali, waktu masa Greco-Roman, waktu masa Perjanjian Baru Greco-Roman, ya kan, Roman menjadi bagian pemerintahan administrasinya, budayanya sebenarnya budaya Yunani di bagian timur Mediterranean world, ya kan, dunia Mediterranean itu. Jadi waktu masa Perjanjian Baru datang, Perjanjian Baru tidak heran ditulis dalam bahasa Yunani. Ya kan, karena itu bahasa universal pada waktu itu. Ya kan? Nah, banyak scholar yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Yesus itu bukan cuma bisa bahasa Arab, kemungkinan besar Yesus juga bisa bahasa Yunani, kemungkinan besar. Nah, kita nggak pernah tahu. Gitu kan? Karena kita punya akses hanya melalui teks-teks Alkitab gitu kan. Tapi ada kemungkinan besar Yesus bisa bahasa Yunani, ya, kemungkinan besar Yesus bisa bahasa Ibrani, karena Ibrani mungkin masih ada pada waktu itu, bahasa Aramaik, apalagi bahasa Latin. Saya pernah 2 tahun lalu saya review satu buku yang dipublish sama Brill yang mengatakan buku itu mentrace melacak di perbedaan bahasa di dalam Injil Matius dan mengatakan bahwa ketika ada episode antara Yesus bicara dengan Roman Centurion contohnya, itu kemungkinan besar Yesus pakai bahasa Latin contohnya begitu. Jadi dia trace semua dalam Injil Matius. Jadi paling tidak buku itu mengatakan bahwa code switching, istilahnya code switching artinya kita code switching itu artinya kita ganti bahasa gitu. Waktu saya di kantor saya bicara dalam bahasa Inggris, saya pulang ke rumah saya code switch. Itu istilah dalam sosial linguistik. Saya code switch, saya ubah dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi buku itu mengatakan bahwa kemungkinan besar Yesus hidup dengan cara code switching ini, ya kan? Yesus bicara bahasa Yunani dengan ini, Yesus bicara bahasa Arab dengan ini, Yesus bicara bahasa segala macam gitu istilahnya. Dan kalau kita pelajari mengenai politik bahasa, orang-orang yang terjajah adalah orang-orang yang kebanyakan bisa bicara lebih dari satu bahasa. Penjajah biasanya hanya bicara satu bahasa. Ya kan? Colonizer itu orang Amerika banyak yang hanya bisa satu bahasa. Sedangkan imigran-imigran di sini rata-rata bisa bahasa Inggris, bisa bahasa lain, bisa ini, bisa bahasa lain. Jadi istilahnya being multilingual, menjadi seorang yang multilingual itu bagi seorang yang terjajah itu adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ditawar-tawar gitu kan. Itu bukan tanda kepintaran, bukan cuma tanda kepintaran. Itu sebenarnya tanda bahwa mungkin saya tidak bisa pakai bahasa saya di mana-mana gitu. Jadi mau tidak mau saya harus pakai bahasa orang lain gitu kan.
terutama bahasa orang yang berkuasa ini. Sedangkan orang yang berkuasa bisa kemana-mana tanpa harus belajar bahasa lain, gitu istilahnya. Makanya orang Amerika bisa pasang backpack mereka hari ini, besok terbang kemana-mana, mereka terbang kemana, orang semua harus bicara bahasa mereka tidak perlu bicara bahasa orang lain. Nah, ini bicara mengenai politik bahasa, enak betul gitu kan. Coba kalau bahasa Indonesia semua orang bisa pakai bahasa Indonesia, itu kan saya juga traveling kemana-mana enak gitu kan. Tapi saya tidak punya privilege itu yang diberikan oleh empire ini, oleh kekuasaan empire ini yang diberikan oleh kepada orang-orang Yunani, kepada orang-orang Amerika di sini yang berbahasa Inggris. Nah, saya tidak mau bicara terlalu banyak lagi. Saya mau paling tidak kita bisa melihat contohnya kalau di dalam Injil Matius, kita bisa juga bicara contohnya paling gampang sebenarnya kita bisa lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul kan pasal 2. Jadi satu cerita mengenai Kisah Para Rasul ini menarik sekali karena ketika di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 contohnya dikatakan begini bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, ini kata kuasa ini seakan-akan sesuatu yang berurusan dengan kekuasaan mistik dan segala macam. Tapi kata Yunani di situ, kata dunamai, dalam bahasa Yunani sebenarnya kita bisa artikan dia sebagai ability, kemampuan, ya kan? Karena kalau orang Yunani mengatakan saya bisa melakukan sesuatu, ya kan, itu dia pakai kata itu, kata dunamai itu, dunamis ini, ya, kata bendanya. Tetapi kamu akan menerima, kalau saya terjemahkan, saya akan terjemahkan begini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kemampuan, itu bisa terjemahkan begitu. Tetapi kamu akan menerima kemampuan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya begini, ayat 8. Kemampuan ini kemampuan apa? Gitu kan? Kemampuan apa? Lalu kalau kita baca lagi pasal 1, pasal 2, kata yang sama dipakai, Roh Kudus turun, gitu, kata Roh Kudus diberikan, kemampuannya langsung jelas di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Waktu turun Roh Kudus, mereka bisa apa? Mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Paling tidak kita bisa lihat trace itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Seakan-akan waktu saya baca kitab Kisah Para Rasul, saya bukan cuma bicara ini sebagai sebuah kisah sejarah gereja, bukan. Saya tidak baca semuanya itu, tapi saya lebih baca dia sebagai sebuah imajinasi sosial. Ya kan, bagaimana orang-orang Kristen awal membayangkan diri mereka dalam hubungannya dengan orang-orang yang berbahasa banyak di sekitar mereka. Dan Kisah Para Rasul memberikan sebuah visi sosial, kalau kita bisa pakai istilah itu, ya, visi sosial kepada kita, mungkin saya rasa ialah visi sosial yang lebih, apa istilahnya, lebih hospitable kepada multilingual world. Jadi orang banyak baca Kitab Para Rasul pasal 2 ini dalam terang apa yang terjadi di kitab Kejadian, kisah mengenai Menara Babel itu, mengenai Menara Babel. Apakah kitab Kisah Para Rasul ini mengkonfirmasi Babel? Ya kan? Kalau di Babel itu yang terjadi ialah bahasa satu, bahasa tunggal yang dipakai oleh empire untuk membangun kekuasaan mereka, kan? Kekuasaan Babel itu. Lalu kemudian Allah kacaukan bahasanya, orang menjadi bahasa macam-macam gitu kan. Sebenarnya kekacauan bahasa itu yang dilakukan oleh Tuhan adalah bagian dari istilahnya anti-imperial move, theological anti-imperial move. Dan ini konstruksi, kita harus ingat bahwa yang bikin cerita ini adalah orang-orang yang dijajah oleh pemerintah Babel. Ya kan? Jadi mereka, orang-orang Israel yang membayangkan cerita ini, mereka bayangkan bahwa cara Allah mengalahkan kekuasaan Babel, ya kan, adalah dengan menghancurkan bahasa mereka, dengan mengacaukan bahasa mereka, mengacaukan monolingual mereka, monolingual sistem mereka. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini
adalah sebuah konfirmasi, kalau bagi saya itu sebuah konfirmasi apa istilahnya? Konfirmasi anti-imperial. Karena pada waktu itu kan bahasa yang menjadi bahasa dominan itu kan bahasa Yunani. Mereka bisa aja bicara bahasa Yunani, bisa, nggak masalah. Kemungkinan semua orang bisa bahasa Yunani, tapi pada saat yang sama waktu Roh Kudus turun gitu kan, paling tidak dalam imajinasi sosial mereka, pada waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus memberikan kepada mereka kemampuan untuk berbagai bahasa. Membuka ecclesial space itu, membuka space gereja, kalau kayak istilah gereja, atau membuka space early Christian movement itu sebagai lingkungan yang terbuka kepada bahasa-bahasa yang berbeda, begitu istilahnya. Bukan sebuah lingkungan yang memaksakan satu bahasa kepada semua orang. Nah, ini radikal sekali kalau kita baca dalam terang kehidupan kita sehari-hari dalam gereja contohnya. Ya kan, apakah kita merefleksikan apa yang dilakukan oleh kitab Kisah Para Rasul ini, membuka gereja kita untuk multilingualisme, gitu kan? Lalu kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul pasal 6 contohnya, kalau teman-teman punya Alkitab buka Kisah Para Rasul pasal 6, saya baca sebentar ayat 1, lalu saya mau tutup aja sesudah ini, terlalu panjang saya bicara. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, yang terjadi di sini pasal 6 ialah perbedaan bahasa, linguistic difference itu, menjadi bagian atau menjadi alasan untuk mendiskriminasi sebuah kelompok. Jadi waktu ada food distribution itu pembagian makanan, orang-orang yang berbahasa Yunani di situ diabaikan. Jadi istilahnya kepada orang-orang Ibrani dalam bahasa pasal 6 itu terhadap orang-orang Ibrani. Orang Ibrani itu sebenarnya bisa diterjemahkan pada orang-orang yang berbahasa Ibrani. Jadi sebenarnya pergumulan atau konflik yang terjadi dalam pasal 6 itu adalah konflik bahasa sebenarnya. Di antara orang-orang yang berbahasa Yunani dan orang-orang yang berbahasa Ibrani. Lalu kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, kalau kita lihat ke bawah pasal 6, muncullah seorang yang namanya Stefanus. Nah, kalau kita tahu, kalau kita baca cerita ini, Stefanus itu berasal dari kelompok yang diabaikan ini, ya kan? Kelompok orang-orang yang berbahasa Yunani ini. Lalu kalau kita ada waktu, coba kalau teman-teman kalau ada waktu, bandingkan antara karakternya Stefanus ini dan karakternya Petrus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat pasal 1 sampai pasal 5. Kita akan melihat ada banyak sekali kesamaan antara Stefanus dengan Petrus. Ya kan, Petrus bicara dengan berani di hadapan pemimpin agama. Pasal 6, pasal 7 sebenarnya kita lihat Stefanus juga sama. Ya, Peter penuh dengan kekuasaan penuh dengan Roh Kudus. Stephen juga penuh dengan Roh Kudus. Nah, Petrus ini kan orang-orang dari berbahasa Ibrani kan. Siapa lagi? Petrus melakukan banyak mujizat. Kita lihat di dalam pasal 6, pasal 7, Stefanus juga melakukan banyak mujizat. Jadi ada banyak paralel yang kita bisa lihat antara Petrus dan Stefanus. Nah, saya pikir-pikir begitu, kira-kira apa ya yang kita Kisah Para Rasul senang coba untuk bayangkan di sini, ya kan? Kita coba untuk imajinasi apa. Saya tidak bisa tiba di kesimpulan lain, cuma mengatakan kesimpulan yang saya bisa temukan ialah bahwa kalau memang Tuhan bisa pakai seorang yang berbicara bahasa lain, Tuhan bisa juga pakai seorang dengan bahasa yang lain, dengan cara yang sama, begitu istilahnya. Ya. Jadi figur Stephen ini sebenarnya adalah contending figure kalau kita pakai istilah itu. Sebagai figur yang kalau kita harus baca dia sebagai pembanding dengan figur Petrus yang ada di dalam, yang pasti adalah Petrus adalah figur yang sangat penting di dalam early Christian movement, gerakan early Christian. Tapi Stephen menunjukkan bahwa seakan-akan kisah Para Rasul itu mengatakan pakai bahasa apa saja, sebenarnya kita sama sebenarnya. Dan saya suka itu sebenarnya.
Karena bagi saya bahasa itu tidak menentukan siapa yang lebih pintar dari yang lain. Gitu. Saya dibesarkan di dalam lingkungan di Ambon, yang banyak orang Ambon itu glorify sekali memuliakan bahasa Belanda gitu kan. Holland spreken, kalau kamu bisa Holland spreken, oh you feel, kita merasa seperti kita secara sosial itu lebih tinggi dari yang lain gitu kan. Seakan-akan kebelanda-belandaan itu punya apanya nuansa yang bahwa saya lebih tinggi. Sebenarnya pemikiran terjajah itu sebenarnya kan, menganggap bahwa orang putih di Belanda lebih tinggi dari kita gitu. Tapi kita bisa mengatakan kamu bicara bahasa Belanda, kamu bicara bahasa Ambon, sama saja. Gitu istilahnya. Which is quite radical gitu kan, quite radical. Mau bicara bahasa apa, cuma perbedaan bahasa saja. Tidak berarti kamu lebih pintar dari yang lain. Kamu bisa bahasa Belanda, kamu bisa bahasa Inggris, sama saja. Dan saya suka itu, saya suka dengan imajinasi sosial seperti itu. Artinya bahwa ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbahasa lain, jangan anggap diri rendah dari mereka. Jangan. Bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, terutama bahasa orang-orang Eropa ini selalu dianggap lebih tinggi dari yang lain. Ya kan? Jangan kita anggap bahasa Indonesia kita lebih rendah dari mereka. Yang itu saya suka, pesan itu sebenarnya yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, saya bisa bicara terus ya. Ini bisa non-stop saya bicara. Tapi saya pikir saya di situlah untuk bagian dari untuk untuk jadi sebuah bahan renungan buat kita pada hari ini mengenai bagaimana Alkitab sebenarnya isu-isu mengenai bahasa itu ada di situ, mengenai pergumulan politik bahasa ada dalam Alkitab. Oke, saya pikir di situ aja. Saya tidak ada yang buka videonya, jadi saya rasa seperti saya bicara untuk diri saya sendiri. Ya, Pak Eka, terima kasih banyak. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Eka. Meskipun di Tengah dan Indonesia Timur mungkin sudah tengah malam, tapi karena Pak Eka punya materi, mengusik sekali pikiran-pikiran ini. Saya rasa saya orang gila yang ngomong sendiri gitu di antara gambar-gambar gitu. Itu satu skill yang saya pelajari sesudah masa pandemi gitu kan, bicara tanpa ada orang lihat saya. Oke, go ahead. Sorry, go ahead. Ya, di sini ada yang sudah raise hand. Ya, go ahead. Sebentar saya cek dulu yang di chatting apakah ada, pokoknya belum ada. Ya, saya persilakan dulu kepada Paulus Eko untuk bertanya, sharing atau berargumen. Dipersilakan, Paulus. Ya, terima kasih Pak Eka. Salam ketemu lagi. Sudah lama nggak ketemu Pak. Waktu saya masih kurus dan masih kecil ketemu Pak Eka. Sekarang sudah lama tidak berjumpa. Saya iya. Pertama saya senang waktu Pak Eka menyinggung tentang Ferdinand de Saussure ketika membahas tentang sistem bahasa itu. Dan memang yang menjadi tekanan dari Saussure ketika membahas itu sebagai bentuk dari politik atau perlawanan itu. Nah, lalu sebenarnya kalau dilihat ketika Pak Eka menunjukkan tentang bahasa sebagai bentuk dari kuasa dan juga perlawanan, itu para filsuf feminis juga banyak membahas itu. Salah satunya ketika Simone de Beauvoir itu sangat keras sekali ketika menyodorkan bahwa jangan menggunakan bahasa itu, gunakanlah bahasa yang kedua. Makanya seringkali dia menggunakan buku-buku tentang the second sex. Sebenarnya itu kan bentuk perlawanan dia dalam rangka bahasa gitu. Memang tapi tidak setajam seperti Ferdinand de Saussure, juga Wittgenstein dan juga para filsuf bahasa, karena kan wilayah kajian Simone de Beauvoir kan memang interdisipliner, jadi dia tidak begitu terlihat. Itu yang saya tawarkan. Lalu yang jadi pertanyaan juga kepada Pak Eka seperti itu. Saya senang sekali kalau misalnya tadi Pak Eka menyinggung bahwa bahasa itu seringkali juga membuat manusia itu merasa inferior gitu. Khususnya negara dunia ketiga gitu, Indonesia lah, katakanlah Indonesia gini. Misalnya saya nggak membahas TOEFL karena TOEFL itu juga banyak
perdebatan. Salah satunya kampus-kampus di Indonesia, salah satunya saya senang STF Triarkara menganggap TOEFL itu hanya sebatas administratif, tapi yang mereka tekankan adalah bahasa filosofisnya. Jadi mereka ya katakanlah TOEFL-nya kacau seperti enggak apa-apa, tapi nanti ada lulus tes bahasa Inggris filsafat seperti itu. Kalau di teologi ya bahasa Inggris teologi seperti itu. Kemampuan membaca teks-teks dalam bahasa Inggris, teks-teks filsafat dalam bahasa Inggris mereka akan ujikan. Karena itu merupakan bentuk perlawanan dari TOEFL yang begitu meraja, yang membuat orang-orang yang TOEFL-nya rendah tapi tidak mampu untuk melanjutkan studi karena keterbatasan itu. Itu sangat kuasa, sadar atau tidak. Di Indonesia sangat juga gila juga ya kalau soal TOEFL 5,5 seperti itu. Padahal kenapa nggak dites bahasa Inggris teologi atau bahasa Inggris filsafat atau mungkin bahasa Inggris sastra, itu kan beda sekali ketika membaca, ketika digunakan ketika studi doktoral dan studi magister. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dua tadi sharing, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Pak Eka selain kisah para rasul, saya menariknya untuk melihat bahwa contoh bahasa sebagai bentuk perlawanan. Seperti itu, bahasa sebagai bentuk perlawanan. Kalau yang tadi Pak Eka memberikan contoh kisah para rasul, memang saya merasa itu masih agak implisit ya. Paling cuman ya karena para rasul diberi kemampuan punya bahasa-bahasa yang majemuk seperti itu, lalu berarti bahasa itu tidak tunggal tapi majemuk, maka butuh penerimaan seperti itu. Apakah ada contoh yang menunjukkan bahasa sebagai perlawanan? Mungkin seperti dalam diskusi filosofis, seperti itu, dalam diskusi filsafat, yang bahasa sebagai perlawanan seperti itu. Karena ini akan menarik sekali untuk sebagai bentuk misalnya teologi pembebasan gitu, tapi dari sisi Alkitab tapi khususnya pembebasan sekat-sekat kuasa dalam bahasa. Itu yang saya ajukan Pak Eka. Terima kasih. Oh, terima kasih Paulus ya. Ya, mungkin saya bisa bilang mengenai TOEFL itu ya betul. TOEFL itu adalah salah satu bagian dari usaha untuk mengstandarisasi bahasa, istilahnya begitu kan. Bukan cuma TOEFL sebenarnya. Kalau mau studi di Amerika, kita harus ambil tes namanya GRE, Graduate Record Exam. Kalau nggak salah itu singkatan dari Graduate Record Exam, GRE. Lalu jadi GRE itu ada 3 macam ya. Satu itu bagian pertama itu bahasa, bagian yang kedua matematika, kuantitatif, yang ketiga itu analytical, nulis. Ya kan? Jadi seakan-akan kemampuan bahasa itu menentukan, dalam bahasa Inggris kita bilang aptitude. Aptitude itu apa istilah mengenai kepintaran. Jadi itu underlying yang sesuatu yang ada di bawah tes-tes itu, konsep yang ada di bawah tes-tes itu ialah bahwa kemampuan bahasa kita menentukan kemampuan intelektual kita. Jadi semakin bagus kita menggunakan bahasa, semakin pintar kita. Itu asumsinya mereka, asumsi dari tes ini. Tes seperti GRE sekarang sudah banyak sekolah yang sudah tidak lagi mewajibkan. Karena orang bisa tembus GRE tidak berarti bahwa dia bisa lebih pintar dari orang yang tidak bisa. Jadi istilahnya sekarang ini sekolah-sekolah mulai menyadari bahwa kemampuan untuk menggunakan bahasa Inggris, contohnya kemampuan untuk memanipulasi bahasa dan segala macam, itu tidak berhubungan langsung dengan kepintaran seseorang, kemampuan intelektual seseorang, gitu kan. Nah, saya sih berharap bahwa ya kemampuan berbahasa Inggris itu penting, gitu kan. Bagi saya yang penting itu bukan cuma kemampuan berbahasa Inggris, tapi bagaimana kita memakai bahasa itu sebagai bagian dari usaha untuk melawan kekuasaan melawan ketidakadilan linguistic injustice ini, ketidakadilan linguistik ini, ya kan? Kalau di Afrika itu ada perdebatan antara orang-orang seperti Wationgo dengan Chinua Achebe. Chinua Achebe mengatakan saya pakai bahasa Inggris saja,
Tapi saya akan lawan Inggris dari dalam. Istilahnya begitu. Iya kan? Jadi I subvert English from within English itself. Istilahnya begitu dalam bahasa Inggris. Ya kan, saya subvert English, saya subvert Inggris dari dalam. Tapi Wak Tiongo mengatakan, no, saya tidak mau pakai bahasa Inggris sama sekali. Sebagian dari perlawanan. Nggak mau. Gitu kan? Nah, ini sebenarnya kalau yang satu ini istilahnya lebih banyak isolasionis, ya kan? Dalam pengertian bahwa saya tidak mau sama sekali pakai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris bahasa penjajah, saya mau pakai bahasa lokal saya. Nah, ada orang punya attitude begitu kan? Sedangkan si Cino Achebe, pemikir dari Nigeria ini, ya kan? Dia mengatakan, enggak apa-apa, pakai aja, pelajar aja. Tapi subvert dia dari dalam. Istilahnya begitu. Nah, tergantung dari mana yang kita mau pilih, gitu kan? Tapi dua-dua ini adalah paling tidak dua cara di mana orang melawan ketidakadilan sosial, ketidakadilan bahasa ini. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan yang Paulus sampaikan tadi, apakah ada instance, apakah ada contoh di dalam Alkitab di mana terjadi diskursus perlawanan terhadap bahasa? Saya terus terang tidak temukan. Saya temukan paling implisit ya ini yang terjadi. Yang terjadi ialah kebanyakan orang-orang yang terjajah itu pakai istilahnya siapa namanya, James C. Scott itu. Scott mengatakan bahwa yang terjadi mereka tidak secara eksplisit melawan kekuasaan. Tapi mereka menggunakan apa yang James C. Scott bilang hidden transcripts. Transkrip yang tersembunyi itu. Tapi kita sebagai seorang pembaca teks, kita harus baca dia dan kita harus bisa untuk melihat bagaimana hidden transcript ini dilakukan untuk melawan atau mensubvert kekuasaan penjajah, istilahnya begitu. Kan si James C. Scott itu pelajari mengenai orang-orang yang ada di Myanmar gitu kan, bagaimana mereka pakai lagu-lagu, cerita-cerita lokal dan segala macam. Itu puisi atau pantun-pantun untuk sebenarnya dipakai dalam cara yang sangat tersembunyi, tapi waktu kita baca di dalamnya itu sebenarnya perlawanan kepada kekuasaan penjajah gitu. Hidden transcript itu kan, karena bagi James C. Scott ada yang namanya public transcript dan ada yang namanya hidden transcript. Public transcript itu transkrip skrip di mana kita beroperasi di dalam lingkungan umum gitu. Jadi kadang-kadang orang bertingkah laku berbeda di lingkungan umum, waktu di belakang di balik-balik layar mereka sebenarnya bicara mengenai sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Itu makanya dia bedakan antara public transcript dengan hidden transcript. Dan saya melihat ini ada bagian, makanya salah satu teknik membaca itu kita tidak bisa melihat sesuatu yang eksplisit. Kalau kita mau lihat perlawanan-perlawanan seperti itu, kita harus membaca dengan cara yang lebih, bahasa Inggris kita bilang in between the lines itu. Baca in between the lines. Lalu kemudian kita bisa caranya kita mendetek hidden transcript yang berada di dalam teks-teks itu. Yang paling eksplisit yang saya lihat dalam Second Maccabee itu tadi. Ya kan? Kitab Makkabee pasal 2. Bukan pasal 2, sorry. Kitab kedua Makkabee. Makabeus ya, Makabeus bahasa Indonesia bahasa Makabeus kan, Makabeus. Jadi bagaimana ibu itu kemudian pakai bicara bahasa Ibrani kepada anaknya untuk kasih tahu anaknya supaya jangan tunduk kepada kekuasaan Yunani ini. Tapi akhirnya anaknya dibunuh, semua 7 anaknya dibunuh, dia juga dibunuh ibunya. Jadi ceritanya tragis sekali dalam Second Maccabee. Sesudah itu lalu munculnya yang perlawanan Makabeus terhadap Yunani itu, ya kan? Sampai sekarang orang Yahudi masih merayakan istilahnya raya Hanukkah gitu, ya kan? Hanukkah masih dirayakan. Jadi itu saja jawaban saya, Paulus. Memang susah untuk cari eksplisit, begitu susah sekali. Ya, ada yang lain? Oke, terima kasih Pak Eka. Ya. Ya, ini ada dari Yan. Tapi sebelum ke Yan, sebentar bisa ke Paulus menanggapi apa yang Pak Eka bilang, karena masih banyak waktu juga. Oke, terima kasih Paulus. Ya, terima kasih. Thank you Paulus. Ya, silakan Bro Yan.
Ya, oke. Terima kasih Pak Eka untuk kesediaannya sekali lagi. Terima kasih ya. Ya, saya senang sekali dengan topik ini karena memang apa ya? Kalau saya boleh curhat pribadi itu kan struggling saya juga sekarang. Ketika saya sekarang harus berhadapan langsung dengan orang-orang Inggris gitu karena saya studi di Inggris. Cuma ada satu kenyataan menarik yang saya jumpai di sini kalau saya bisa berbagi ya. Bahwa ternyata bahasa Inggris itu beragam gitu. Dan di antara orang-orang Inggris pun kadang nggak saling mengerti gitu. Begitu. Jadi memang saking beragamnya kayak konteksnya, jadi padanya saya berpikir ya konteks Inggris juga mirip dengan Indonesia. Jadi Pak Eka saja orang Ambon belum tentu ngerti saya orang Manado ngomong gitu. Walaupun kita sama-sama orang Indonesia gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bahasa Inggris yang mana sekarang yang menjadi bahasa imperialis kan gitu. Itu jadi pertanyaan. Dan itu juga jadi kayak apa ya? Jadi persoalan juga dalam arti harus diteliti lebih lanjut karena kayak Indonesia kan sangat Amerikan bahasa Inggrisnya gitu. Ini saya belum ada riset, cuman teman-teman beberapa berkomentar seperti itu. Tapi negara-negara lain misalnya kayak ya katakanlah mungkin saya salah, Singapura atau Malaysia sangat British gitu. Nah British ini pun harus spesifik, British yang mana? Ya lebih spesifik lagi RP, Receive Pronunciation gitu. Lebih spesifik lagi modern Receive Pronunciation, karena Receive Pronunciation itu bahasanya kaum royal gitu kan. Jadi apa ya, pertarungan ya barangkali boleh dikata semacam pertarungan untuk merebut kekuasaan ini pada akhirnya ya harus kembali ke masing-masing negara itu. Dia lebih dekat ke imperial yang mana gitu. Kalau menurut saya. Nah, mengomentari kenyataan bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada semua kayak Pak Eka bilang tadi itu hidden transcript itu karena apa ya? Pada akhirnya menurut saya belajar bahasa itu belajar untuk apa ya? Masuk ke dalam ruang, dan ini mungkin ada teorinya. Kayaknya ada teorinya juga bahwa belajar bahasa belajar masuk ke dalam ruang pengetahuan yang lain gitu. Dan fakta bahwa misalnya pengetahuan dunia itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, padanya bangsa pasca kolonial melihat itu sebagai bentuk survival. Ya, belajar bahasa Inggris untuk bisa survive di dunia yang dikuasai oleh pemikiran-pemikiran berdasarkan bahasa Inggris itu kira-kira. Jadi ya mungkin ini hanya komentar saya untuk mewarnai diskusi Pak Eka. Terima kasih. Ya, apa yang Yan sampaikan tepat sekali. Makanya Noam Chomsky bilang sebenarnya definisi bahasa itu sangat slippery, istilahnya kata bahasa itu sendiri slippery. Ya kan? Karena di dalam bahasa itu sendiri ada banyak sekali perbedaan bahasa di dalamnya. Ya kan? Internal differences istilahnya, perbedaan-perbedaan di dalam itu banyak sekali. Kalau di Amerika itu perbedaan ras itu kentara sekali antara bahasa. Orang hitam dengan orang putih. Jadi kalau apa namanya di dunia akademis itu bahasa standarnya bahasanya orang putih sebenarnya. Makanya salah satu pergumulan orang-orang hitam waktu mereka masuk ke dalam dunia akademis ialah mereka harus switch language. Mereka pakai bahasanya orang putih. Dan kalau pakai bahasanya orang putih itu banyak pergumulan-pergumulan di dalam kelompok lingkungan mereka itu tidak bisa ditransfer karena translation itu penerjemahan itu tidak pernah bisa penuh, nggak pernah, ya kan, nggak pernah bisa penuh, pasti ada yang tertinggal gitu istilahnya, tersisa. Jadi itu pergumulan besar juga. Saya juga menulis bahasa Inggris, ya kan, ada banyak hal yang saya tidak bisa komunikasikan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, yang hampir tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, ketika bahasa mereka orang-orang hitam itu dipakai di dalam lingkungan akademis, itu dianggap sebagai tidak proper gitu, bukan proper English. Tapi siapa yang bisa tentukan mana yang proper, mana yang enggak, ya kan? Siapa yang tentukan mana yang bahasa yang resmi dan mana yang enggak? Siapa yang tentukan? Again, kita bisa baca itu dengan melihat peta politik, ya kan?
hubungan-hubungan politik ini. Siapa yang berkuasa di situ? Ya orang putih di sini yang berkuasa. Jadi mereka yang menentukan mana yang proper, mana yang enggak. Iya kan? Nah, itu pergumulan banyak sekali orang-orang hitam di sini. Kalau orang-orang Hispanik punya, kalau di Amerika beda lagi kan, orang Hispanik punya pergumulan, mereka banyak anak-anak mereka bangun besar dalam bahasa Spanyol. Yang dianggap kalau di Amerika dianggap rendah gitu. Spanyol. Karena Spanyol juga sebenarnya adalah bahasa penjajah juga. Jadi ada dinamika lain lagi ketika kita pergi ke daerah-daerah seperti di Amerika Latin, di mana bahasa Spanyol dianggap sebagai bahasa penjajah yang mendudukan bahasa lokal gitu, menghancurkan bahasa lokal. Jadi saya setuju. Dalam bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, ya kan, kadang-kadang yang saya temukan ada sekolah-sekolah yang mewajibkan orang Singapura untuk ambil TOEFL. Orang-orang Singapura marah gitu, nggak suka gitu. Saya ngomong bahasa Inggris tiap hari. You think my English is not enough? Gitu. You think my English is not enough? Mereka bilang gitu. Tapi mereka diwajibkan untuk ambil TOEFL. Seakan-akan bahasa Inggris mereka nggak cukup, harus pakai bahasa Inggris yang seharusnya gitu. Bahasa Inggris yang seharusnya bahasanya siapa gitu kan? Nah, gitulah, saya bisa, ya menarik, bukan menarik sih, pada saat yang sama melihat konteks ini kita bisa mengerti sebenarnya hubungan-hubungan bahasa ini berkaitan langsung dengan hubungan-hubungan kekuasaan politik. Ya, begitu Pak Eka. Ya, Yan, ada yang lain, silakan. Nah. Ya, tadi sebenarnya ada Bung Peter dari Sorong, tapi sudah tertendang keluar. Tapi sebelum ke Bung Peter, masuk lagi, apakah Yan ada tanggapan balik lagi ke Pak Eka? Ya, saya setuju sekali dengan Pak Eka bilang bahwa bahasa itu soal kekuasaan gitu. Terkait dengan siapa yang menguasai siapa, sehingga bahasa penguasanya harus kita pelajari dalam rangka supaya. Makanya orang, kalau kita baca mengenai tulisan-tulisan orang yang bicara mengenai African American Vernacular Language, mereka selalu mengatakan bahwa istilah mengenai bad grammar. Jadi ketika orang mengatakan your grammar is bad, itu sebenarnya bukan istilah yang objectively bad, istilah itu. Istilah itu sebenarnya adalah bagian dari permainan politik ini, bahwa kamu sebenarnya tidak ikuti standar yang ditentukan oleh sebuah kelompok tertentu. Jadi pertanyaan sekarang, is there any bad grammar in language? Apakah ada bad grammar, ada tata bahasa yang buruk dalam bahasa? It is a big debate. Orang-orang yang punya kesadaran politik mengatakan, siapa yang tentukan mana yang bad, mana yang enggak? Ya kan? Siapa yang tentukan? Orang Indonesia, saya itu kadang-kadang waktu saya pergi kuliah di Jawa, orang-orang Ambon selalu dianggap bahasa Indonesia mereka amburadul, padahal enggak juga. Siapa yang bilang? Itu hanya kebiasaan berbicara mereka beda dengan orang di Jawa. Ya kan? Nah, kalau saya itu kadang-kadang saya pergi ke Ambon gitu ya. Lalu saya lihat di radio-radio di Ambon, orang-orang sudah pakai, nah gue inilah, lu inilah, gue lu. Saya bilang, saya waktu di mobil saya cuma bilang, kenapa ini orang-orang Ambon sudah pakai gue lu? Ya kan? Kenapa? Karena ada kesadaran sosial yang kadang-kadang unspoken, tidak tersebutkan, bahwa bicara dengan logatnya Jakarta itu mereka punya status sosial lebih tinggi. Sedangkan pakai beta, OC, ale dan segala macam itu dianggap tidak setinggi pakai gue lu. Makanya orang-orang radio-radio di Ambon itu kalau kita perhatikan mereka mulai pakai gue lu gitu. Seakan-akan mereka ada di kelas yang berbeda dari orang Ambon yang biasa tarari gitu. Karena mereka punya bahasa yang lebih mentereng, lebih keren gitu. Itu kenapa? Karena Jakarta dianggap lebih baik dari Ambon, istilahnya begitu. Jakarta diambil lebih modern.
lebih maju, lebih keren dari Ambon. Makanya mereka nggak pakai mereka nggak pakai istilah-istilah seperti ose, ale, dan ada yang pakai guelo gitu. Kenapa guelo? Kadang-kadang gue-nya juga pakai dengan logat Ambon gitu, jadi miring gitu. Orang Jakarta aja ketawa gitu kan. Jadi slippery istilahnya gitu, slippery. saya nggak tahu di Manado gimana mereka pakai guele apa enggak gitu kan. Tapi di Ambon juga banyak gitu radio-radio, pembawa radio, anak-anak muda-muda itu mereka suka pakai guelo, seakan-akan mau bikin tambah keren gitu kan. Iya, ya benar sekali Pak Eka. Memang, sorry, sudah melampaui moderator ini. Iya, Mas, saya juga teringat kata-katanya Homi Baba bahwa mimikri gitu kan, mimikri bahasa gitu kan bukan sekedar untuk meniru, tapi juga mockery. Iya. Jadi bentuk ejaan juga terhadap bahasa penguasa. Itu aja Pak Eka. Terima kasih untuk sharing. Terima kasih Yan. Iya, betul. Ya, oke. Terima kasih Pak Eka dan Yan. Dan kesempatan berikutnya buat Pak Leo yang sudah resen. Silakan Pak Leo. Ya, terima kasih Pak Eka untuk mengingatkan kembali tentang isu bahasa ya, yang kadang-kadang kalau baca Alkitab itu sudah dianggap alamiah saja. Ya, cuman begini, saya pandang ini soal relasi kuasa ini, kalau ngikuti Foucault itu kan tidak pernah mutlak ya. Jadi kita tidak bisa bilang orang Barat selalu berada dalam posisi penuh kuasa, apalagi sekarang ya. Sekarang ini kan jelas sekali dunia Islam misalnya itu kan sangat menantang hegemoni, dan mereka bilang ini sudah keruntuhannya hegemoni Amerika. Jadi tidak bisa dimutlakan juga ya. Nah, khususnya dalam isu yang disampaikan tadi itu kan soal bahasa Yunani, bahasa kekuasaan, mungkin tidak 100% benar, karena kan bahasa Yunani kan koine, bahasa pasaran. Sama seperti bahasa Melayu ya, itu dipakai karena sangat fleksibel. Dan alasan para orang-orang Kristen awal perdana pakai bahasa Yunani karena fleksibilitasnya itu yang tidak bisa ditandingi, dan sebenarnya kan dimulai dari tradisi Yahudi sendiri ya, surat Aristeas ya, abad pertama kedua sebelum Masehi itu, yang bahkan nama Tuhan saja boleh diterjemahkan. Itu kan sebuah revolusi yang besar sekali. Septuaginta itu kan adalah proyek penerjemahan yang pertama di dunia, yang sebagai kitab suci ya, pada aspek keagamaan itu kan pertama kali di dunia. Nah, jadi saya kira juga tidak rigid ya. Sejarah kan selalu dinamis, yang dulu berkuasa tidak, atau yang menjadi penguasa justru tunduk secara kultural kepada budaya yang lain ya. Penguasa Palestina di zaman Yesus kan Romawi, tapi dia secara kultur menghamba pada Helenisme yang dia jajah. Betul. Ya, jadi tidak bisa dimutlakkan juga. Lalu orang-orang Yahudi diaspora ya bahasa Ibrani-nya kan sudah sulit. Kalaupun ngomong juga orang Ibrani ini mentertawakan ya kan. Itu pengalaman Yesus kan. Yesus kan orang Galilea. Orang Yahudi tapi dari Galilea, udik gitulah. Saya nggak tahu kalau di Indonesia itu pengalaman keluarga saya lah. Keluarga saya itu kan dari separuh Lease, separuh lagi Tepa. Tepa itu kan tidak dianggap di kosmologinya orang Lease. Orang Lease menganggap itulah pusat peradaban Maluku gitu ya. Nah, itu sama kan terjadi begitu juga. Jadi orang Galilea kan, makanya waktu Petrus menyangkali kan, kamu ini ya dari Galilea ya, kamu pengikutnya Yesus ya, karena udik, bahasa Ibrani-nya itu udik. Jadi berlapis sekali. Saya kira buat saya lebih menarik melihatnya secara frontier, selalu berada dalam posisi frontier. Betul. Hermeneutics of border terus lah. Betul. Jadi yang berkuasa, orang-orang kulit putih kalau datang ke Indonesia, mereka sudah dipermalukan sama orang Indonesia yang sudah jauh lebih advance dan ini ya gitu, dan
Meskipun ada beban postkolonial yang masih tetap kuat, orang kulit putih dianggap lebih pandai, tapi kita kan tahu ya, ini contohnya di Portland saja mengundang profesornya Eka Putra gitu ya. Dan nama Eka Putra sendiri itu nama Jawa kan, Jawa, Pak. nama Lembon. Jadi saya kira lebih baik dilihat sebagai frontir senantiasa, yang batas yang tidak pernah kekal gitu ya, cair gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya lebih kepada dinamika ini, karena saya kan pernah nulis tapi tidak diselesaikan, dan kalau tidak salah Pak Eka yang mereview, lalu karena saya tidak punya waktu, itu tulisan tua sekali 2013 yang saya coba tawarkan, tapi ternyata terlalu lemah metodologinya, jadi saya belum melanjutkan lagi. Soal nama Tuhan, nah itu kan perdebatan yang tidak habis, karena penelitian saya kan tentang kelompok Kristen yang berusaha kembali ke subkultur Yudais, yang lebih Yahudi dari orang Yahudi sendiri gitu loh. Kalau Pak Eka di Amerika tahu kan, orang Yahudi Amerika tuh santai aja gitu, tapi orang Indonesia ini jauh lebih Yahudi daripada Yahudi. Ngotot ya. Betul ya. Orang Ambon ada, orang Manado juga ada yang tidak mau lagi menyebut nama Allah. Nah, saya ingin opini Pak Eka soal untranslatability of name of God dan yang yang bisa diterjemahkan. Ya. Terima kasih. Wah, Pak Leo, ini pertanyaannya banyak sekali dan menarik. Yang saya suka mengenai Galilea itu, yang menarik sekali dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu yang ketika orang-orang yang datang itu, mereka dengar bahasa, mereka bilang begini, bukankah mereka semua yang berkata orang Galilea? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Itu menarik sebenarnya. Karena memang betul, Galilea itu udik. Istilahnya Galilea itu di ujung atas, bukan di pusatnya budaya Yahudi, kan pusatnya di daerah Yudea kan, di Yerusalem. Mereka di orang pinggiran sebenarnya. Yesus kan orang pinggiran, orang kampung. Istilahnya begitu. Jadi istilahnya waktu orang-orang di Yerusalem itu, dan ada sekolah-sekolah yang baru mengatakan bahwa yang orang-orang ini bukan orang Yahudi, tapi orang-orang non Yahudi, orang Gentile yang menjadi Yahudi. Jadi saya nggak ada waktu untuk jelaskan ini, tapi maksud saya kalau memang betul pertawaran itu bahwa ini sebenarnya adalah orang-orang non Yahudi yang diyahudikan, itu berarti mereka sebenarnya punya bahasa berbeda-beda. Nah, kemungkinan besar mereka bisa mengerti bahasa Yunani. Dan waktu mereka dengar ini, lah orang-orang Galilea ini ngomong, mereka, wih, ini orang udik ini bisa ngomong bahasa saya gitu kan. Jadi itu kaget mereka. Tapi oke, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Leo, bahwa kekuasaan itu fluid sekali, istilahnya move, it's a moving target, ya kan? Dia move terus gitu. Dan makanya di konteks Indonesia berbeda dengan konteks sama di Amerika sendiri bedanya. Jadi itu sangat kontekstual, sangat locally bounded, istilah bahasa Inggris itu, locally bounded. Dan Jacques Derrida punya satu buku namanya Monolingualism of the Other. Itu judulnya, Monolingualism of the Other. Itu speech yang dia kasih dalam pertemuan para linguistik kalau nggak salah, Jacques Derrida. Lalu dia bicara mengenai bagaimana dia bilang dia hidup di Prancis dan dia sebenarnya monolingualismenya dia tuh monolingualisme of the other. Jadi dia pakai bahasanya orang lain sebenarnya. Bahasa Prancis tuh bagi dia bahasa orang lain, bagi Jacques Derrida. Lalu kemudian ada satu titik tertentu di dalam bukunya itu dia bilang begini, when it comes ketika kita bicara mengenai politik bahasa, ini pernyataan yang sangat besar, yang kuat yang dia bilang. Ketika kita bicara mengenai bahasa, dia bilang semua budaya kolonial. Ketika kita bicara mengenai bahasa, dia bilang semua bahasa, semua budaya, all culture is colonial. Mana dia? Semua budaya itu kolonial. Dan dia seperti itu, pernyataan itu kemudian dibahas di mana-mana. Ray Cho ada tulis satu buku judulnya mengenai
mengenai second language segala macam. Reco kemudian bahas itu panjang lebar gitu. Bagaimana Reco Anda setuju dengan? Tapi sebenarnya saya lihat bahwa dia punya point. Yang seperti yang Pak Leo bilang, bahwa ketika kita bicara mengenai politik bahasa, budaya apa saja bisa berubah jadi kolonial. Ya kan? Jadi all culture becomes sama kolonial. Kalau waktu kita bicara mengenai politik bahasa, menurut Jack Derrida. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Pak Leo mengenai untranslatability of names. Names memang untranslatable, istilahnya begitu. Karena waktu saya pergi ke budaya Amerika, di konteks Amerika, mereka tidak terjemahkan nama saya. Satu anak, one son, or one, kan Eka itu artinya satu, one, putra itu kan artinya son, ya kan? Nggak pernah diterjemahkan. Karena memang names itu by necessity is not translatable. Ya kan? Ngomong balik lagi mengenai Jack Derrida. Sebenarnya Derrida punya pembahasan menarik sekali mengenai hal ini waktu dia bahas mengenai Babel. Mengenai nama Allah di Babel. Nah, poin itu saya mau lempar dulu, tapi yang kedua saya mau mengatakan bahwa waktu kita baca Septuagint, ternyata orang Yahudi sebenarnya menerjemahkan. Jadi apakah apa istilahnya tetragrammaton itu, ya kan? Apakah tetragrammaton itu adalah proper name atau bukan? Itu pertanyaan besar. Is it a proper name? Kelihatannya kalau kita melihat dari Septuagint, mungkin ini saya pikir ya, mungkin mereka tidak mereka tidak melihat tetragrammaton itu sebagai proper name. Makanya mereka terjemahkan dengan istilah kurios, pokoknya gitu. Ya kan? Elohim diterjemahkan dengan Theos. Nah, kalau betul itu tidak dianggap sebagai proper name, itu berarti dia bagi orang Yahudi pada waktu itu bisa diterjemahkan. Perjanjian baru tidak ada yang mempertahankan tetragrammaton, tidak ada. Artinya mereka tidak perlakukan itu sebagai proper name. Nah, kalau mereka tidak berlaku, go ahead, Pak. Ya, maaf. Jadi penjelasan itu kan ada di surat Aristeas, Letter of Aristeas, yang mengatakan ini onomasiologi. Onomasiologi itu bisa membuat komparasi. Jadi di surat Aristeas kan dikatakan, surat Aristeas ini buat teman-teman yang lain itu tidak ada di Alkitab, itu dokumen dokumen yang melaporkan tentang penerjemahan Septuaginta. Ya, Pak. Itu dia mengatakan ya kalau kita sudah menerima kealahan yang universal, ya Zeus dan Adonai itu ya sama, begitulah. Adonai dan Adonis itu ya sama. Jadi ini namanya kan kalau dalam teori bahasa itu onomasiologi. Jadi yang dicari kontennya saja, namanya boleh apa saja. Sementara kan ada pendekatan yang lain yang semasiologi. Adonai itu sudah fix, lalu nggak bisa dia diterjemahkan. Nah, itu sudah dijelaskan di surat Aristeas. Tapi yang menarik begini, di terjemahan perjanjian baru yang awal-awal, itu logika itu dipakai. Namanya kan nomina sacra. Jadi kurios itu disingkat, karena mengikuti tradisi yang menyingkat nama, bukan sebetulnya tidak disingkat. Nah, Yahweh itu kan tidak disingkat. Zaman dulu memang tidak ada vokal, kan. Tapi belakangan lalu menjadi proper name, bukan belakangan menjadi proper name, lalu menjadi sebuah reifikasi ya, menjadi fix, dan itu nggak bisa tidak boleh dikasih vokal, dan vokal dikasih itu hanya untuk memberi tanda bacanya harus Adonai atau Elohim dalam konteks tertentu. Nah, logika itu dipakai. Nanti Pak Eka bisa cek lagi, ada teori nomina sacra. Tidak persis seperti tetragrammaton, tapi kalau teks-teks tua dari perjanjian baru itu kan di KS, nggak boleh dibuat kurios gitu.
belakangan baru lalu menjadi lebih longgar. Jadi saya kira ya itu opini yang saya minta itu seperti itu, dinamika semacam ini. Sama seperti ada agama yang menolak penggambaran, ya ikonoklasme, dan ada yang boleh digambarkan. Ada Tuhan yang sangat transenden, tidak boleh diceritakan, harus dirujuk dengan tidak langsung semua, signifikasi yang berlapis. Ada yang bisa diantropomorfiskan. Maksud saya dinamika itu dalam politik bahasa. Tapi saya perhatikan ya, Pak Leo ya, ngomong-ngomong mengenai nomina sacra. Nomina sacra itu bagi teman-teman yang tahu, itu kebiasaan penulisan manuskrip Yunani, di mana nama Allah itu bukan nama Allah sebenarnya, itu ada pokoknya Yesus, Numa, Yesus, Numa, apalagi ya, Kurios, Theos, itu diperpendek semua, dibikin singkat gitu. Jadi tergantung dari infleksi ininya, tergantung dari infleksi noun-nya. Jadi kalau dia kurios berarti endingnya dengan S. Kalau dia kurio, endingnya dengan omikron. Kalau dia kurion berarti dia. Jadi tergantung dari infleksi apa namanya, deklensinya itu istilahnya, infleksi deklensi noun-nya itu. Jadi dia beda-beda. Nah, scholar yang argue untuk itu namanya Larry Hurtado. Hurtado mengatakan bahwa kebiasaan ini tidak ada di tempat lain. Jadi dia mengatakan bahwa kemungkinan besar kebiasaan ini sebenarnya diambil dari kebiasaan Yahudi untuk mereferensi, menghormati nama Tuhan. Tapi saya terus terang Pak Leo ya, saya tidak melihat itu sebagai isu mengenai transability or not gitu Pak Leo. Tapi apa namanya? Saya melihat bahwa nama-nama, terutama dalam budaya masa lalu, itu nama-nama itu hampir semua bisa diterjemahkan. Yosua gitu dalam bahasa Ibrani itu namanya Yesus dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Jadi kalau kita bahasa Septuaginta, ya kan, itu apa namanya, nama kitab Yosua itu Yesus sebenarnya. Yang bikin menarik pengertian ialah dalam bahasa Inggris kata Yosua itu diterjemahkan dengan Joshua. Lalu apa namanya, Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru dibikin Jesus. Jadi seakan-akan itu dua nama yang berbeda, ya kan? Jadi apa namanya, isunya balik lagi, apakah pada waktu itu di dalam budaya masa kuno nama itu dianggap sebagai sesuatu yang untranslatable or not, ya kan? Nah, kebanyakan kita di sini tidak pernah memindahkan bahasa kita, nama kita nggak pernah. Jadi saya pikir-pikir ya, saya banyak pikir mengenai isu ini. Apakah kita sebenarnya sedang memproyeksi kebiasaan kultural kita sekarang yang tidak menerjemahkan nama ke masa lalu, di mana nama itu biasa diterjemahkan. Ya, kata Adam itu, Adam di dalam bahasa Ibrani itu kan, kalau kita baca Septuagint ada beberapa tertentu tidak diterjemahkan dengan Adam. Ada yang dia pertahankan Adam, tapi ada yang kemudian diterjemahkan Anthropos, gitu kan, manusia. Jadi bagi saya di masa kuno itu kelihatannya ada fleksibilitas terjemahan nama gitu Pak. Jadi itu yang saya perhatikan. Nah, mengenai onomastic analysis dan segala macam, sebenarnya kebiasaan onomastik di dalam budaya Yahudi itu agak berbeda dengan orang Romawi. Romawi sebenarnya punya 3 nama kan, cognomen, prenomen, dan nomen itu kan 3 nama. Orang-orang apa namanya, orang-orang Latin itu selalu punya 3 nama. Itu beda lagi dengan orang-orang Yahudi. Tapi oke, saya balik lagi ke dalam konteks kita sekarang. Saya pikir itu politikal Pak, yang terjadi di Indonesia dan coba terutama terutama di Malaysia. Bagi saya isunya bagi saya the issue is more political than linguistic. Kenapa? Ya. Karena itu adalah usaha untuk mempertahankan kekuasaan Islam di Malaysia. Melayu sebetulnya ada yang menulis itu Sharon Bong, itu karena identitas Melayu. Identitas ya, itu berurusan, memang itu berurusan dengan
kontrol diskursus, ya kan? Kalau bagi saya Pak, itu pendapat saya. Isunya sebenarnya bukan linguistik bagi saya. Orang-orang yang studi linguistik gue yang kepala aja begini, enggak, itu bukan isu linguistik sebenarnya, itu isu politik. Kalau di Indonesia isunya lebih banyak kepada religious identity, identitas religius, menganggap bahwa semakin keyahudian saya semakin Kristen gitu istilahnya gitu kan. Bagi saya lihatnya begitu. Semakin murni, betul. Misalnya mengenai kemurnian agama gitu kan, kemurnian agama. Jadi siapa yang tidak ke Yahudi-Yahudian, tapi pertanyaannya sama juga dengan orang Muslim di Indonesia. Ada yang ke Arab-Araban gitu kan. Kalau orang Muslim ke Arab-Araban, orang Kristen kita mau ke Yahudi-Yahudian, pakai shalom gitu kita pakai gitu kan. Lalu kita pakai apa namanya rebana gitu di gereja-gereja, ya kan? Rebana itu sangat Indonesia. Saya di Filipina tidak pernah ada, di Korea orang tidak pakai rebana. Di Amerika mana ada gereja pakai rebana? Tidak ada. Itu isu yang itu sebenarnya bagian dari seperti imajinasi sosial dan ideologis religiusnya orang-orang Indonesia, menganggap bahwa mereka bisa lebih dekat dengan keaslian keagamaan mereka, lebih asli gitu ya seperti Pak Leo bilang, dengan menjadi lebih Yahudi. Itu sih bagi saya isunya, bagi saya less linguistic dan political or religious. Terima kasih Pak. Ya Pak Leo, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Eka dan Pak Leo. Kita sebenarnya sudah di term kedua sekarang. Jadi sudah tidak terasa ini sudah 11:30 di Manado. Dan teman-teman di Indonesia Timur sudah 12:30 ya. Ya, di sini ada penanya lagi, Bu Dina. Tapi sebelum ke Bu Dina, karena saya tidak mau melewatkan kesempatan ini juga, sebagai moderator saya ingin bertanya juga. Sharing. Kebetulan saya juga pengampu mata kuliah Perjanjian Baru. Ini terkait dengan penerjemahan sebenarnya, dan selalu penerjemahan kan itu ada kepentingan politisnya juga pasti. Misalnya soal glosa gitu. Di teks Yunani dan di terjemahan bahasa Inggris mungkin saya yang kurang teliti, tapi diterjemahkan tidak dengan bahasa roh misalnya. Iya. Tapi di terjemahan bahasa Indonesia kok ada bahasa roh gitu. Iya. Padahal di teks Inggris tidak. Apakah ini juga ada sisi politisnya di terjemahan ini, atau memang narasi ini juga dibangun untuk memberikan counter narasi begitu dari segi politis. Itu dulu Pak Ekan, nanti dijawab sebentar. Setelah mungkin digabung dengan penanya Bu Dina. Silakan Bu Dina. Iya, baik. Terima kasih Pak Eka sudah memberikan pandangan dan juga sekaligus memantik respons atau refleksi kami sebagai pendengar. Saya ada 3 pertanyaan yang di dalamnya juga sekaligus respons terhadap topik hari ini. Yang pertama, Pak Eka tadi mengatakan di awal bahwa bahasa berkaitan dengan budaya sekelompok orang. Kematian bahasa berarti kematian budaya itu sendiri. Saya berpikirnya, apakah ketika suatu budaya hanya diwakili bahwa bahasanya ini mewakili budaya itu, apakah hanya sebatas di situ bahwa suatu budaya dikenal karena ada bahasa yang menjadi identitasnya di situ. Dan yang kedua, saya menyoal narasi-narasi dalam Alkitab, apakah dominasi bahasa itu bersinggungan ke sana. Ketika membaca beberapa narasi teks Alkitab baik PL maupun PB, ada tokoh yang dihadirkan oleh narator dalam narasi itu, tapi nama bahkan suaranya dikontrol atau didiamkan. Dan ini saya kira bias kepada pandangan-pandangan feminis dan yang lainnya, bahwa tokoh itu suaranya dikontrol, dan saya membawa ini kepada bahasanya juga otomatis dikontrol. Misalnya perempuan, ada beberapa tokoh perempuan yang secara implisit dihilangkan suaranya, dan saya berpikir apakah
kontrol narator di sini dipengaruhi dominasi bahasa itu, dominasi kuasa itu, secara otomatis juga menghilangkan ekspresi dari tokoh-tokoh yang dihilangkan suaranya di sini. Dan ini bias ke persoalan gender, karena ada gender tertentu yang entah dipengaruhi ideologi atau dominasi bahasa ini dihilangkan. Dan mungkin bersinggungan juga dengan istilah atau kritik subaltern dari Gayatri Spivak, bahwa sudah marginal, sudah tertindas, dihilangkan lagi suaranya. Ya, itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, saya jadi ngeh tadi waktu Bapak bilang ada perlawanan bahasa, termasuk kampus-kampus yang tidak mewajibkan TOEFL dan lain-lain. Nah, saya ada kejadian, tapi saya sekarang baru sadar bahwa ternyata perlawanan bahasa itu sudah dimulai dari hal kecil, tapi saya atau komunitas saya dan mungkin beberapa dari kita tidak sadar bahwa ini perlawanan bahasa. Misalnya di khotbah-khotbah di gereja, di mimbar gereja, kadang kan pendeta ketika sudah sekolah, ya dalam tanda kutip sekolah tinggi, dianggap sekolah sudah tinggi-tinggi oleh jemaat awam, kan biasa mengatakan, ya tema kita hari ini adalah ini. Bahasa Ibraninya ruach, itu roh, dan juga tanah itu adama, diambil dari bahasa Ibrani gini-gini. Terus ada jemaat yang merespon seperti ini, Pak. Bisakah tolong kalau berkhotbah lain kali disederhanakan saja? Misalnya kami orang Toraja, saya dari Sulawesi Selatan, Pak, dikatakan, oh bisakah di bahasa Toraja saja, bagian kami saja yang disampaikan, karena bahasa yang tinggi-tinggi itu kami tidak paham, dan jadinya oh ada bahasa itu ya. Dan ya mungkin ketika di Ambon, ketika pendetanya berkhotbah menggunakan bahasa Ibrani itu, tanpa kita sadar ternyata itu dominasi bahasa yang kita langgengkan, ternyata sudah ada perlawanan organik itu, kecil-kecil itu, tapi kadang kita tidak sadar. Ya, itu dari saya, Pak. Terima kasih. Wow, terima kasih. Saya mau coba untuk track apa namanya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau Dina saya belum jawab pertanyaan mana itu kasih tahu. Saya mau respon aja yang saya bisa ingat. Saya mau pertama dulu pada moderator tadi. Ya betul bahwa bahasa roh, bagi saya terjemahan bahasa roh itu mungkin terjemahan yang sangat tidak tepat gitu ya. Karena kata roh itu sendiri tidak ada dalam bahasa Yunani, gitu. Hanya glosais lalein atau glose lalein. Berbicara dalam bahasa atau berbicara dalam bahasa-bahasa. Itu sebenarnya harus, kalau mau literal harus diterjemahkan begitu. Nah, ceritanya panjang sekali bagaimana sampai kita bisa memahami kenapa sampai orang-orang memahami fenomena itu sebagai fenomena bahasa roh gitu. Nanti kalau ada waktu saya bisa bicara mengenai, tapi bagi saya betul itu penerjemahan yang keliru sama sekali bahasa roh itu. Penerjemahan yang sebenarnya seperti menghilangkan dinamika yang ada dalam bahasa Yunani. Itu respon saya kepada pertanyaan tadi dari moderator. Dina, thank you for those beautiful questions. Yang saya bilang tadi mengenai tokoh-tokoh yang terdiamkan, banyak sekarang ini dalam dunia biblika bukan cuma di Amerika tapi di mana-mana sekarang, kebanyakan kita tidak lagi melihat apa namanya karakter-karakter utama, ya kan? Kalau karakter-karakter utama selalu jadi dapat perhatian gitu. Kalau dalam studi sejarah, orang nulis sejarah mengenai presiden siapa gitu, presiden ini, presiden itu, jadi itu menjadi senternya penulisan sejarah. Tapi sekarang justru lebih banyak mungkin karena ada kesadaran postkolonial, kesadaran gender dan segala macam. Orang yang menulis sejarah contohnya mulai nulis sejarah mengenai black woman in 18th century. Bagaimana kita menulis sejarah mengenai perempuan kulit hitam. Kebanyakan yang nulis juga orang-orang kulit hitam. Mereka mau angkat cerita-cerita mereka itu ke permukaan. Mengenai Alkitab, nah, saya beberapa waktu yang lalu saya ngajar mata kuliah di sini namanya Women and Gender in the New Testament. Lalu saya untuk cerita mengenai Yesus dan perempuan Kanaan, kita baca tulisannya Leticia, dia di Seattle University sekarang, dan Angela Parker. Dan keduanya itu berbicara bukan dari perspektifnya Tuhan Yesus, tapi dari perspektifnya
perempuan Kanaan ini, oh my goodness, ada beberapa mahasiswa saya tidak bisa terima, sama sekali susah, karena mereka tidak bisa pernah membayangkan untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Gitu kan? Bagaimana ketika perempuan itu menjawab Yesus, ya kan? Kalau Leticia bilang Yesus itu sebagai seorang yang cross border, yang pergi dan berusaha untuk perempuan itu sebenarnya perempuan itu yang menjadi orang cross border. Leticia bilang begitu, dan Yesus itu penguasa. Lalu bagaimana dia menjawab Yesus? Jadi itu urusan hubungan antara Yesus dengan dia itu bukan hanya berurusan dengan hubungan orang Yahudi dan orang non Yahudi, tapi juga ada dinamika gender di situ. Dan waktu kita hanya membaca dari perspektifnya Yesus, dari karakternya Yesus dalam cerita itu, menurut orang-orang seperti Leticia, kita kehilangan dinamika gender, dinamika racial relationship yang ada, yang bisa dilihat dari perspektifnya perspektifnya perempuan ini. Leticia ini kan orang Latin Amerika, yang kalau kita tahu cerita orang Amerika, itu orang-orang Latin Amerika yang cross border dari selatan itu selalu dianggap sebagai orang rendahan, orang jahat. Donald Trump kemarin waktu naik jadi presiden, dia bilang orang-orang itu pembunuh, rapist, orang-orang pemerkosa dan segala macam. Leticia bilang perempuan ini sebagai cross border, ya kan, Leticia bilang dia mau coba untuk klaim lagi tempatnya. Itu ceritanya panjang sekali. Tapi saya setuju sekali dengan Dina. Saya setuju sekali bahwa cara baca kita terhadap teks itu menentukan mana yang kita mau berikan suara dan mana yang kita hilangkan suaranya. Makanya Elizabeth Schluser Fiorenza, saya kalau lihat koleksi saya terhadap bukunya Elizabeth Schluser Fiorenza banyak, karena saya sangat dipengaruhi juga dengan Elizabeth Schluser Fiorenza yang mengatakan bahwa waktu kita membaca teks, afiliasi kita tuh dengan siapa, gitu. Itu menentukan juga. Apakah kita mengafiliasi dengan Paulus contohnya sebagai penulis teks, atau kita mengafiliasikan diri kita dengan orang yang tertulis, orang yang kepadanya tulisan itu ditulis, gitu. Penerima atau bukan penerima, tapi orang yang mengenainya Paulus tulis. Jadi waktu saya tulis mengenai bahasa roh, bukan bahasa roh, bahasa asing ini yang di dalam 1 Korintus, saya tidak mengambil posisi dari Paulus. Saya bilang, bisakah kita baca dari perspektif orang yang berbicara bahasa asing ini yang ada di Korintus? Dan yang menariknya mengenai 1 Korintus, yang saya suka yang Dina bawa mengenai dinamika gender, di dalam 1 Korintus pasal 14, di tengah-tengah itu Paulus tiba-tiba mengatakan bahwa di dalam jemaat di mana-mana perempuan harus diam. Paulus bilang begitu di tengah-tengah pembahasan dia mengenai bahasa asing itu di dalam 1 Korintus pasal 14. Tengah-tengah itu maksud para penafsir bilang, oh ada Gordon Fee dan segala macam. Oh ini sebenarnya tambahan belakangan. Ya kan, dia bilang begitu. Ya kan, ini sebenarnya tidak ada di aslinya Paulus. Ini sebenarnya tambahan belakangan. Elizabeth Fiorenza bilang, no, enggak bisa, balikin lagi. Ada dinamika gender di sini dalam urusan-urusan ini sebenarnya. Jangan hanya buang dia lalu bilang ini adalah interpolasi, istilah itu. Sesuatu yang ditambahkan belakangan. Gitu kan? Nah, bagaimana kita balikin lagi di situ? Lalu kita melihat di situ bagaimana yang terjadi di situ ialah, kalau saya melihat bahwa ada hubungan antara pembicara bahasa asing dan status kewanitaan atau keperempuanan ini dalam 1 Korintus pasal 14. Jadi usaha Paulus untuk menutup mulut, mendiamkan, usaha Paulus untuk mendiamkan pembicara bahasa asing itu pada saat yang sama juga sebenarnya usaha dia untuk mendiamkan perempuan. Tidak boleh berbicara di gereja. Lalu pertanyaan berikut mengenai bahasa Yunani dan segala macam. Bagi saya terus terang, Dina, ini mungkin orang-orang punya pandangan yang berbeda. Tapi bagi saya, kalau kita mau lempar-lempar kata Yunani hanya untuk keren-kerenan,
hanya untuk hanya untuk tunjukkan bahwa kita lebih tahu bahasa asing daripada ini. Sebenarnya kita salah sama sekali mempelajari bahasa Alkitab itu untuk apa, kita sebenarnya keliru sama sekali. Dan pernah saya baca satu artikel bahwa orang-orang yang di seminari yang baru belajar bahasa Yunani kemungkinan besar akan khotbah pertama mereka mengenai logos. Kenapa? Karena kata pertama yang diajarkan dalam sequence dalam pelajaran bahasa Yunani itu kata logos, gitu kan? Jadi artinya bahwa orang-orang itu baru tahu 1-2 kata Yunani itu, lalu kemudian mau tunjukkan bahwa dia tahu. Karena itu saya bilang lagi, permainan bahasa itu bisa menentukan. Kadang-kadang orang punya persepsi bahwa ada orang itu lebih pintar dari yang lain hanya karena kemampuan berbahasanya dia. Ya kan? Karena kemampuan bahasa itu selalu entah kenapa, ini mungkin perlu penjelasan yang lain, tapi di dalam dinamika sosial dan imajinasi sosial orang, kemampuan berbahasa itu selalu dianggap paralel dengan kemampuan intelektual. Makanya tes GRE, tes TOEFL dan segala macam itu, TOEFL sih hanya mengambil, tapi GRE itu paling jelas. GRE itu sebenarnya adalah tes aptitude, ya, tes kepandaian. Jadi salah satu tes kepandaian itu adalah tes mengenai bahasa. Bagi saya terus terang, kalau saya bisa, makanya waktu saya diajak untuk khotbah di Moa. Moa itu di Maluku Tenggara, yang mungkin 1 malam 2 malam nggak salah, kalau dari Ambon, kalau mau pergi ke Moa naik kapal turun ke Maluku Tenggara, mereka undang saya khotbah. Kenapa saya mau lempar-lempar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani di situ, untuk apa? Gitu kan? Untuk apa? Tapi saya bilang, istri saya lihat saya khotbah, saya bahasa Ambon keluar dari setiap kata, mengalir seperti air begitu. Karena saya merasa terus terang saya lebih nyaman ngomong bahasa Ambon. Karena saya besar dengan bahasa itu. Ya kan? Dan bagi saya, selain bahasa itu untuk kita memahami sebuah konsep, tapi bahasa juga alat komunikasi. Ya kan? Alat komunikasi. Dan kalau kita mau menjadi pembicara yang bisa mengkomunikasi pesan yang baik, kita sebenarnya harus bisa menyesuaikan bahasa kita supaya membuat sehingga komunikasi itu bisa terjadi. Ya, terima kasih Dina. Apakah semua, saya nggak tahu respon saya nggak tahu. Apakah sudah jawab semua? Iya Pak, cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih Dina. Ya, terima kasih Pak Eka dan Kak Dina. Ya, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Jika masih ada yang ingin bertanya, sharing, berargumen, saya persilakan buat teman-teman sekalian. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang mau mengambil kesempatan ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Eka atas pemaparannya, sangat baik sekali. Saya terkagum dengan cara berpikir Pak Eka, sangat berbeda begitu. Bisa menelusuri seperti itu teks-teks Alkitab, bahkan isu yang kita bahas di malam hari ini. Terima kasih buat para peserta yang sudah mengambil bagian atas webinar malam ini dengan memberikan pertanyaan, berargumen, sharing bersama Pak Eka. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Eka, baik secara langsung maupun virtual, menggunakan fitur tepuk tangan. Terima kasih buat undangannya. Aduh, saya senang sekali bisa berdialog. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih semua. Ya, saya serahkan kembali kepada yang punya ombak.